Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bu Dewi akan menjelaskan materi mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran, memberikan kita kemudahan dalam proses belajar mengajar walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Untuk mengawali pembelajaran, mari anak-anakku angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dan kemudahan ya dalam proses belajar mengajar kita, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini Bu Dewi mulai ya. Jadi Bu Dewi kemarin sudah menjelaskan materi atau kompetensi dasar apa saja yang akan kalian pelajari pada semester Gasal, dan pada pertemuan kali ini kita akan memulai untuk membahas materi yaitu KD 3.1. Pada KD 3.1 ini kita akan belajar tentang memahami administrasi keuangan. Pada KD ini, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari administrasi keuangan itu apa. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mengetahui tugas dan juga tanggung jawab dari petugas administrasi keuangan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi administrasi keuangan. Yang keempat, mengetahui dasar pengolahan dari administrasi keuangan. Kemudian kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Apa saja ruang lingkup administrasi keuangan ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian administrasi keuangan. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang komponen-komponen di dalam administrasi keuangan. Yang ketiga, kita belajar tentang prinsip administrasi keuangan. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang tujuan dan juga manfaat dari adanya administrasi keuangan. Kita akan bahas satu persatu dari materi-materi di atas ya anak-anak. Jadi Bu Dewi minta kalian menyiapkan satu buku catatan yang kalian gunakan untuk mencatat khusus untuk mata pelajaran OTK keuangan, karena pada saat ini kita belum ada bahan ajarnya, belum ada modulnya, belum ada LKS-nya. Jadi supaya materinya tidak lupa, kalian bisa mencatat, dan sewaktu-waktu catatan ini akan Bu Dewi minta untuk dikumpulkan. Kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan ataupun usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa mencapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingan bisa diatur dengan baik. Jadi, pada dasarnya administrasi keuangan ini adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk membantu proses dari kepentingan perusahaan tersebut. Kemudian, dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengolahan keuangan dan juga akuntansi. Sedangkan dalam arti luas, administrasi keuangan adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya misalkan mengolah keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi,
akuntabilitas, dan juga pengawasan keuangan. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah upaya dari manajemen yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari sini, jika ada yang ditanyakan silakan bisa chat di grup kelas ya. Kita lanjutkan. Kemudian ruang lingkup administrasi yang kedua adalah komponen administrasi keuangan. Adapun komponen-komponen di dalam administrasi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan keuangan? Jadi, membuat perencanaan pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Jadi kita harus merencanakan dulu pemasukan dan pengeluaran untuk kegiatan tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi pemasukan, pengeluaran, maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya kemudian dibuat rincian secara detail untuk dibuatkan anggarannya. Misalkan ada kegiatan A, kita membuat perencanaan kegiatan-kegiatan A. Nah, itu harus direncanakan, harus dianggarkan. Oh, kegiatan A ini membutuhkan dana berapa. Jadi itu termasuk ke dalam penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengolahan keuangan. Kegiatan penggunaan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Jadi pengolahan keuangan ini adalah salah satu kegiatan penggunaan dana perusahaan agar maksimal agar dana yang ada itu bisa digunakan secara maksimal. Yang keempat, pencairan keuangan. Apa itu pencairan keuangan? Jadi pencairan keuangan ini adalah suatu kegiatan mendapatkan sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Jadi kalau sudah ada sumbernya kita tinggal melakukan pencairan saja. Kemudian yang kelima adalah penyimpanan keuangan. Jadi penyimpanan keuangan ini adalah suatu kegiatan mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Bisa disimpan di bank atau bisa disimpan berupa saham, berupa deposito, atau bisa disimpan di brankas. Kemudian anak-anak yang keenam adalah pengendalian keuangan. Jadi pengendalian keuangan ini adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam organisasi. Dengan adanya pengendalian keuangan ini supaya perusahaannya itu balance antara pengeluaran dan juga pemasukan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan. Ini merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi, adanya pemeriksaan keuangan ini supaya tidak ada penyimpangan dana. Jadi, keuangannya itu harus digunakan untuk keperluan perusahaan, tidak boleh disalahgunakan. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk ruang lingkup selanjutnya adalah prinsip administrasi keuangan. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi ini merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Jadi harus pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi dalam pengolahan keuangan tersebut. Jadi di perusahaan itu harus konsisten sistem keuangannya. Loh, kalau misalkan ada keadaan yang mendesak, boleh perusahaan itu boleh merubah sistem penyimpanan keuangan organisasi itu, tapi harus melalui manajemen. Jadi tidak langsung dirubah, nanti kan takutnya ada penyalahgunaan dana atau manipulasi data seperti itu.
Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, ataupun organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan oleh pihak ketiga telah digunakan. Jadi misalkan ada sumber dana lain, itu harus dijelaskan. Misalkan sumber dananya berasal dari pemegang saham lah, organisasi atau manajemen harus menjelaskan tersebut. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi memiliki arti bahwa organisasi itu harus terbuka dengan pekerjanya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada para pemangku kepentingan, misalkan pemegang saham, direktur, dan lain sebagainya. Jadi harus ada transparansi dana, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat, anak-anak, adalah kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dalam hal ini memiliki makna agar keuangan terjaga. Pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Jadi, seperti yang Bu Dewi sebutkan tadi, bahwasanya pengeluaran dan pemasukan itu harus balance, harus seimbang. Nggak bisa kalau pengeluarannya sedikit, terus habis gitu, nggak bisa kalau pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak, tidak bisa. Jadi harus balance. Yang kelima, ada yang namanya integritas. Integritas memiliki makna bahwa di dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Semua kegiatan atau transaksi keuangan itu harus dicatat, baik itu pengeluaran dana ataupun pemasukan dana. Yang keenam, ada pengolahan. Prinsip pengolahan memiliki arti bahwa organisasi itu harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut itu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Makanya supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan dana, maka harus ada pengawasan terhadap pengolahan keuangan. Dan yang terakhir anak-anak, yaitu standar akuntansi. Prinsip standar akuntansi ini artinya bahwa sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi itu harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia itu dapat mengerti sistem yang digunakan di organisasi tersebut. Jadi nanti untuk pengolahan keuangan, pengelolaan dana itu ada dua sistem, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Jadi perusahaan itu harus menerapkan salah satu dari sistem itu, tidak boleh bikin sistem sendiri. Yang terakhir anak-anakku, tujuan dan manfaat administrasi keuangan. Tujuan dari administrasi keuangan yang pertama, memperlancar proses keluar masuk uang. Kalau ada yang namanya administrasi keuangan, ada administrasinya, maka tujuannya yang pertama supaya prosesnya itu lancar. Yang kedua, memudahkan transaksi uang, jelas. Dan yang ketiga, adanya bukti transaksi. Seperti yang sudah Bu Dewi jelaskan, jika ada dana masuk ataupun dana keluar, itu harus ada buktinya. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan melihat laporan keuangan, kita tahu perusahaan kita bulan ini mendapatkan keuntungan berapa, atau perusahaan kita bulan ini mengalami kerugian berapa. Kita bisa tahu dengan melihat laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam organisasi. Jelas, karena sudah terstruktur. Yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik, supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan dana atau penyalahgunaan uang. Yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi kalau ada administrasi yang baik, otomatis kekeliruan dalam pembuatan laporan itu akan sangat minim sekali terjadi. Demikian anak-anakku untuk materi hari ini. Bu Dewi mohon dengan sangat kalian bisa memahami materi yang sudah Bu Dewi jelaskan, dan kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah Bu Dewi jelaskan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk dicatat semua materinya.
Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.